3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajar Zaru Airul Lestari dari Universitas Negeri Malang, Prodi D3 Tata Boga. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman saya yang mau berpartisipasi dalam tugas pendidikan agama Islam saya. Di sini saya akan memberikan kajian ceramah tentang etika dan pendidikan berkarakter. Share screen-nya sudah masuk? Belum. Sudah. Belum? Sudah. Etika dan pendidikan berkarakter. Apa itu etika? Ada yang tahu nggak etika itu apa? Kelakuan. Tingkah laku. Jadi, secara bahasa, kata etika lahir dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya tampak dari suatu kebiasaan. Dalam hal ini, yang menjadi perspektif objeknya adalah perbuatan, sikap, atau tindakan manusia. Pengertian etika secara khusus adalah ilmu tentang sikap dan kesusilaan atau suatu individu dalam lingkungan pergaulannya yang kental akan aturan dan prinsip terkait tingkah laku yang dianggap benar. Lalu, apa hubungannya etika dengan agama? Hubungan antara etika dengan agama sangat erat kaitannya, yakni adanya saling isi-mengisi dan tunjang-menunjang. Keduanya terdapat persamaan dasar, yaitu sama-sama menyelidiki dan menentukan ukuran baik dan buruk dengan melihat pada amal perbuatan manusia. Hubungan etika dan agama akan membuat keseimbangan di mana agama bisa membantu etika untuk tidak bertindak hanya berdasarkan rasio dan melupakan kepekaan rasa dalam diri manusia. Pun etika dapat membantu agama untuk melihat secara kritis dan rasional tindakan-tindakan moral. Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi, yang mana hal itu menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang baik di dalam kehidupan masyarakat. Sebagai contoh, etika yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari dan di sekitar, yaitu mengucapkan salam saat bertamu ke rumah orang, baik itu saudara, kerabat, maupun teman. Kemudian meminta maaf setelah kita berbuat kesalahan, dan mengucapkan terima kasih saat seseorang telah menolong atau membantu kita. Lalu, apa arti etika dalam Islam? Ada yang tahu nggak arti etika dalam Islam? Tidak tahu. Jadi, etika Islam merupakan ilmu yang mengajarkan dan menuntun manusia kepada tingkah laku yang baik dan menjauhkan diri dari tingkah laku buruk, sesuai dengan ajaran Islam yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Akhlak memiliki makna yang sama dengan adab, dan terbagi menjadi dua, yaitu akhlak yang terpuji atau akhlak mahmudah, dan akhlak yang tercela atau akhlak mazmumah. Perbedaan akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Yang pertama yaitu akhlak mahmudah, yaitu golongan akhlak yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslim. Akhlakul mahmudah meliputi sifat sabar, jujur, rendah hati, dermawan, sopan, gigih, rela berkorban, adil, bijaksana, lembut, santun, tawakal, dan masih banyak lagi. Kedua yaitu akhlak mazmumah, yaitu golongan akhlak atau tindakan buruk yang harus dihindari oleh setiap manusia.
Akhlak mazmumah ini harus dijauhi karena dapat mendapatkan mudarat bagi diri sendiri maupun orang lain. Ada yang tahu arti mudarat nggak? Nggak tahu. Tidak tahu. Keburukan. Coba jelaskan. Jadi, mudarat itu merupakan suatu kata yang memiliki makna rugi atau kerugian, atau bisa juga diartikan dengan bahaya. Lalu, bagaimana etika berbicara yang dianjurkan dalam Islam? Adab dalam berbicara dalam perspektif komunikasi Islam antara lain jujur dalam berbicara, berbicara yang baik atau diam, tidak gibah, melihat wajah lawan bicara, antusias, tidak memotong pembicaraan, dan tidak berdebat. Yaitu apa saja? Yang pertama, ketika seorang muslim berbicara, hendaknya hanya untuk kebaikan atau ma'ruf. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidak ada kebaikan pada kebaikannya bisik-bisik mereka, kecuali bisik-bisikan dari orang yang menyuruh atau manusia memberi sedekah atau berbuat ma'ruf. Quran Surat An-Nisa ayat 144. Yang kedua, jangan membicarakan semua apa yang didengar, sebab bisa jadi semua yang didengar itu menjadi dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, cukuplah menjadi suatu dosa bagi seseorang, yaitu apabila ia membicarakan semua apa yang telah ia dengar. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, berbicaralah tanpa ada rasa menggunjing atau gibah. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Quran Surat Al-Hujarat. Mengunjing orang lain sangat dilarang dalam Islam. Sebab orang yang mengunjing itu tidak lebih baik dari yang digunjing. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena bisa jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Quran Surat Al-Hujarat. Yang keempat, berbicaralah seperlunya saja. Jangan membicarakan sesuatu yang tidak berguna. Rasulullah bersabda, termasuk kebaikan Islamnya seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Yang kelima, berbicaralah dan jangan mendebat. Sabda Nabi, aku adalah penjamin sebuah istana di taman surga bagi siapa saja yang menghindari pertikaian atau perdebatan, sekalipun ia benar. Dari Muttafaq alaih. Yang keenam, berbicara dengan tidak memaksakan diri. Dan sesungguhnya manusia yang paling aku benci dan yang paling jauh dariku di hari kiamat kelak adalah orang yang banyak berbicara, orang yang berpura-pura fasih, dan orang-orang yang sombong. Dari hadis riwayat At-Tirmizi. Yang ketujuh, berbicaralah dengan tenang dan tidak bergesa-gesa. Aisyah radhiyallahu anhu pernah berkata, sesungguhnya Rasulullah apabila membicarakan suatu pembicaraan, sekiranya ada orang yang menghitungnya, niscaya ia dapat menghitungnya. Dari Muttafaq alaih. Adab atau tata krama juga diartikan sebagai adab sopan santun, kesusilaan, atau kesopanan. Kesopanan sendiri dapat dibagi menjadi dua, yaitu kesopanan lahir, yang termasuk gerak-gerik, tingkah laku, pakaian, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu kesopanan batin. Beberapa hal yang berkenan dengan akhlak, jiwa sifat-sifat yang terpuji, dan lain-lain. Apakah penting etika dalam Islam? Menurut kalian penting nggak etika dalam Islam itu? Penting. Ya, tentu saja penting. Islam merupakan agama yang santun, karena dalam Islam sangat menjunjung tinggi pentingnya etika dan akhlak. Akhlak adalah hal yang terpenting dalam kehidupan manusia, karena akhlak mencangkup segala pengertian tingkah laku, tabiat, perangai, karakter manusia yang baik maupun yang buruk dalam hubungannya dengan Khalik atau dengan sesama makhluk. Etika Islam adalah usaha yang mengatur dan mengarahkan manusia ke jenjang akhlak yang luhur dan meluruskan perbuatan manusia
di bawah pancaran sinar petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuju keridhoannya. Adapun karakteristik Islam adalah mengajarkan dan menuntut manusia kepada tingkah laku yang baik. Yang kedua yaitu pendidikan berkarakter. Apa itu pendidikan berkarakter? Pendidikan karakter adalah pendidikan yang menanamkan dan mengembangkan karakter-karakter luhur kepada anak didik, sehingga mereka memiliki karakter luhur itu, serta menerapkan dan mempraktikkan dalam kehidupannya, entah dalam keluarga, sebagai anggota masyarakat, maupun negara. Arti dari pendidikan karakter menurut Islam adalah usaha dasar yang dilakukan pendidik kepada peserta didik untuk membentuk kepribadian peserta didik yang mengajarkan dan membentuk moral, etika, dan rasa berbudaya yang baik, serta berakhlak mulia yang menumbuhkan kemampuan peserta didik untuk memberikan keputusan baik. Karakter atau akhlak mulia harus dibangun, sedangkan membangun akhlak mulia membutuhkan sarana yang salah satunya adalah jalur pendidikan. Pendidikan bisa dilakukan di mana saja, tidak hanya di sekolah atau madrasah, akan tetapi juga di rumah atau keluarga maupun di masyarakat. Contohnya, akhlak yang mulia yaitu mandiri, disiplin, tanggung jawab, jujur, amanah, berkata bijak, baik, dan rendah hati. Menurut Abdul Majid dan Dian Andayani, karakter itu sama dengan akhlak dalam pandangan Islam. Akhlak dalam pandangan Islam yaitu kepribadian. Kepribadian sendiri adalah keseluruhan dari perilaku seseorang dengan sistem kecenderungan tertentu yang berinteraksi atau berhubungan dengan serangkaian situasi. Komponen kepribadian sendiri dibagi menjadi 3, yaitu pengetahuan, sikap, dan perilaku. Pengetahuan adalah ilmu dalam Islam merupakan pengetahuan mendalam hasil usaha yang sungguh-sungguh atau ijtihad dari para ilmuwan muslim atas persoalan-persoalan duniawi dan ukhrawi dengan bersumber kepada wahyu Allah. Sikap adalah bagaimana pendapat atau penilaian orang atau responder terhadap hal yang terkait dengan kesehatan. Perilaku Islami berarti segala tindakan, perbuatan, atau ucapan yang dilakukan seseorang. Apakah penting pendidikan berkarakter bagi Islam? Menurut kalian penting tidak? Penting. Jadi pengertian pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak, dan budi pekerti yang dapat membuat seseorang terlihat berbeda dari orang lain. Tujuan utama pendidikan karakter menurut Islam adalah membentuk kepribadian peserta didik sehingga memiliki etika dan rasa berbudaya yang baik serta mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pandangan Islam, karakter itu disebut dengan akhlak. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa pendidikan karakter perspektif Islam merupakan sistem perilaku yang diwajibkan dalam agama Islam yang tertuang melalui nas Al-Quran dan hadis Rasulullah. Dalam Islam disebutkan, Nabi Muhammad memiliki akhlak yang agung. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Quran Surat Al-Qalam ayat 4. Akhlak terpuji dicontohkan Nabi, diantaranya menjaga amanah, dapat dipercaya, bersosialisasi, dan berkomunikasi efektif
dengan umat manusia sesuai harkat dan martabatnya. Membantu sesama manusia dalam kebaikan, memuliakan tamu, menghindari pertengkaran, memahami nilai dan norma yang berlaku, menjaga keseimbangan ekosistem, serta bermusyawarah dalam segala urusan untuk kepentingan bersama. Karakter merupakan kunci kebahagiaan manusia karena tidak terbelenggu sifat materialistis dan mempunyai hubungan yang harmonis dengan masyarakat dan sekitarnya. Untuk membentuk karakter pada anak dibutuhkan suatu proses, tidak dengan cara yang instan. Proses tersebut yaitu pengenalan, pemahaman, penerapan, pengulangan, pembudayaan, dan internalisasi menjadi karakter. Berikut adalah pengertian-pengertiannya. Pengenalan adalah proses, cara, perbuatan mengenal atau mengenali. Pemahaman dapat didefinisikan sebagai suatu proses memahami arti atau makna tertentu dan kemampuan menggunakannya pada situasi lainnya. Penerapan merupakan kemampuan menggunakan materi yang telah dipelajari ke dalam situasi konkret atau nyata. Penerapan itu adalah perbuatan penerapan dengan cara mempraktekkan. Pengulangan adalah proses, cara, perbuatan mengulang. Contohnya seperti pengulangan atas kejahatan yang sama akan dihukum lebih berat. Pembudayaan, yaitu upaya menanamkan serta memelihara nilai-nilai luhur kepada generasi baru untuk menuju ke arah keluhuran hidup kemanusiaan. Yang terakhir yaitu internalisasi nilai-nilai karakter. Pada dasarnya adalah proses penanaman nilai-nilai karakter ke dalam diri seseorang, sehingga nilai-nilai tersebut menjadi bagian dalam dirinya, menjiwai pola pikir, pola sikap, dan perilakunya, serta membangun kesadaran diri untuk mengaplikasikan nilai-nilai tersebut. Sebagai seorang Muslim, kita harus percaya dan yakin bahwa pada diri kita itu memiliki fitrah yang baik yang akan mempengaruhi implikasi-implikasi penerapan metode-metode yang seharusnya kita terapkan dalam hidup kita, tak terkecuali dalam proses belajar mengajar. Misalnya, orang yang dalam sholat asik batuk-batuk, walaupun sebenarnya dia tidak batuk, akan tetapi melahirkan kebiasaan yang secara terus-menerus mengulang-ulang pada setiap saat sholat. Secara tidak sadar, perbuatan itu telah mengganggu kenyamanan orang lain dalam sholat. Awalnya mungkin dia sepele dan tidak sadar dengan perbuatannya itu. Tetapi, tidak ada yang menegur dan tidak sadar. Akhirnya, batuk yang disengaja itu menjadi kebiasaan dalam setiap sholat, baik berjamaah ataupun sholat sendiri. Akhirnya, perbuatan itu terbentuk dan menjadi sebuah karakter pada dirinya, yaitu karakter yang suka membuat hal-hal yang aneh dan yang tidak dianjurkan dalam agama. Nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan berkarakter ada 12, antara lain 1. Religius, yaitu sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan memeluk agama lain. Yang kedua, jujur, yaitu perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Yang ketiga yaitu toleransi, adalah sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya sendiri. Yang keempat adalah disiplin, yaitu tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Yang kelima adalah kerja keras, yaitu tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan
dan peraturan. Yang keenam, kreatif, yaitu berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki. 7. Mandiri, yaitu sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. 8. Demokratis, yaitu cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. 9 adalah rasa ingin tahu, yaitu sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih dalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar. 10 yaitu semangat kebangsaan, yaitu cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. 11 adalah cinta tanah air, yaitu cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan bernegara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Yang terakhir adalah tanggung jawab, yaitu sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, itu alam, sosial, dan budaya, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa. Lalu, bagaimana cara membentuk karakter yang baik? Ada yang tahu nggak gimana cara membentuk karakter yang baik? Belum tahu. Ada 8 cara untuk membentuk karakter dalam diri sendiri. Yang pertama yaitu belajar menghargai diri sendiri. Yang kedua yaitu membentuk prinsip dalam diri sendiri. Seperti kita bertekad ingin mewujudkan sesuatu hal. Yang ketiga, mengenal dan mengandalkan diri sendiri. Kita tidak bergantung kepada orang lain. Yang keempat yaitu terus belajar. Yang kelima, memperbaiki masa lalu. Contohnya seperti kalau kita mempunyai masa lalu yang buruk, seharusnya di masa depan kita lebih belajar dari masa lalu. Yang keenam, memperhitungkan tindakan yang diambil. Seperti kita harus memikirkan seperti apa. Kalau kita ingin mengambil tindakan ini, kita harus berpikir gimana ke depannya, apakah baik atau buruk untuk kita. Yang ketujuh yaitu komitmen. Dan yang kedelapan adalah kedisiplinan. Jadi kita harus disiplin mulai dari sekarang agar bisa membentuk karakter yang baik dalam diri kita sendiri. Ya, begitulah kajian ceramah yang saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Apakah ada pertanyaan? Belum. Tidak ada. Sepertinya tidak. Baik, terima kasih untuk teman-temanku semua yang mau berpartisipasi dalam kajian ceramah saya. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Jadi saya tutup acara kajian hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Terima kasih. Sama-sama. Semoga kajian ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin. Oke, terima kasih.